Di sebuah desa kecil yang sunyi di pelosok Jawa, hiduplah seorang kiai sederhana bernama Kiai Miftah. Kiai Miftah bukanlah sosok ulama besar dengan pengaruh luas, tetapi ia sangat dihormati oleh warga sekitar karena kebijaksanaannya. Hidupnya jauh dari kemewahan, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Rumahnya yang berdiri di tengah sawah hanyalah sebuah gubuk kecil terbuat dari bambu dengan atap rumbia yang mulai lapuk. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh tentang nasibnya, selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Setiap hari, Kiai Miftah menjalani rutinitasnya yang sederhana. Setelah menunaikan salat subuh di surau kecil yang ia dirikan sendiri, ia berjalan ke belakang rumahnya untuk merawat beberapa ekor bebek peliharaannya. Bebek-bebek itu tidak banyak, hanya sekitar 10 ekor, tetapi cukup untuk memberinya telur yang bisa ia jual di pasar. Ia tidak pernah berharap menjadi kaya dari hasil beternak bebek ini. Baginya yang penting ada cukup makanan di meja dan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kiai Miftah adalah sosok yang rendah hati. Meski hidup miskin, ia selalu membuka pintu rumahnya bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan atau sekadar ingin berbagi cerita. Banyak warga desa datang kepadanya untuk meminta nasihat, mulai dari masalah rumah tangga hingga soal bercocok tanam. Kiai Miftah selalu menerima mereka dengan senyuman hangat, meski kadang perutnya sendiri sedang kosong. Di sela-sela merawat bebek dan mengurus kebutuhannya, Kiai Miftah juga mengajar anak-anak desa mengaji. Setiap sore, anak-anak berkumpul di serambi rumahnya yang sederhana. Mereka duduk di atas tikar anyaman sambil memegang kitab suci yang sudah lusuh. Suara mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran menggema di sekitar desa, membawa suasana damai yang menyejukkan. Meskipun hidupnya sulit, Kiai Miftah tidak pernah menganggap kemiskinannya sebagai beban. Ia justru bersyukur atas setiap hal kecil yang ia miliki. Baginya, kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan ketenangan hati dan keikhlasan menerima takdir. Dalam setiap doanya, ia selalu memohon agar diberi kekuatan untuk tetap sabar dan istiqomah. Namun, tidak jarang Kiai Miftah menghadapi pandangan sinis dari beberapa orang. Ada yang menganggapnya terlalu pasrah dengan keadaan. Mereka merasa heran, bagaimana mungkin seorang kiai yang dihormati tidak berusaha memperbaiki hidupnya. Tetapi Kiai Miftah hanya tersenyum mendengar cibiran itu. Ia percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, dan tugasnya hanyalah berusaha semampunya. Di balik kesederhanaannya, Kiai Miftah menyimpan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia sering mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa hidup ini tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Prinsip inilah yang membuatnya terus semangat menjalani hari-harinya, meski dalam keterbatasan. Pada suatu hari, seekor bebek peliharaannya tiba-tiba sakit. Kiai Miftah merasa khawatir karena ia sangat bergantung pada telur-telur bebek itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat bebek tersebut, memberikan makanan terbaik yang ia punya dan mendoakannya setiap selesai salat. Keikhlasannya dalam merawat hewan peliharaannya menjadi contoh bagi warga desa tentang pentingnya kasih sayang terhadap makhluk hidup. Kehidupan Kiai Miftah adalah cerminan dari keteguhan hati dan kesederhanaan yang penuh makna.
Ia tidak pernah meminta lebih dari apa yang telah diberikan kepadanya. Dalam kesunyian desa yang jauh dari gemerlap dunia, ia menjalani hidupnya dengan penuh syukur dan pengabdian. Meski miskin, ia tetap menjadi sosok yang kaya hati, menyebarkan cahaya kebaikan kepada siapa saja yang berada di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan Kiai Miftah terus menjalani rutinitasnya dengan hati yang lapang. Meski hidup sederhana, ia selalu merasa cukup, percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bagi Kiai Miftah, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menerima apa yang ada dengan penuh rasa syukur. Kiai Miftah bukan hanya seorang ulama yang sederhana, tetapi juga seorang peternak yang penuh perhatian. Setiap pagi setelah selesai mengaji, ia pergi ke kebun dan ladang sekitar desa untuk mencari dedaunan, sayuran liar, dan gedebok pisang sebagai pakan bagi bebek-bebeknya. Dengan sabit kecil yang selalu dibawanya, ia memotong batang pisang dan memikulnya pulang. Langkahnya pelan, namun wajahnya selalu dihiasi senyum puas, karena ia tahu makanan yang ia bawa akan menjaga bebek-bebeknya tetap sehat. Selain gedebok pisang, Kiai Miftah sering memetik tanaman liar seperti kangkung, genjer, dan daun pepaya. Ia tahu persis jenis tumbuhan yang baik untuk bebek peliharaannya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, ia memahami bagaimana memberikan pakan yang seimbang, meskipun bahan-bahan yang ia gunakan sangat sederhana dan mudah didapat di sekitar desanya. Bagi Kiai Miftah, setiap upayanya merawat bebek adalah bentuk syukur atas rezeki yang telah diberikan Allah. Di halaman belakang rumahnya, Kiai Miftah memiliki sebuah tempat khusus untuk memproses makanan bebek. Ia mengolah gedebok pisang dengan cara memotong-motongnya kecil-kecil, mencampurnya dengan dedak yang ia beli di pasar, serta sedikit air kelapa untuk menambah nutrisi. Ia percaya bahwa dengan memberi makanan alami, bebek-bebeknya akan tumbuh lebih sehat dan menghasilkan telur yang lebih berkualitas. Selain itu, Kiai Miftah memiliki ramuan rahasia yang ia buat sendiri untuk menjaga kesehatan bebek-bebeknya. Ramuan ini terbuat dari campuran rempah-rempah seperti kunyit, jahe, dan temulawak yang ia haluskan dan campur ke dalam makanan bebek. Ia percaya bahwa ramuan ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh bebek, mencegah penyakit, dan membuat mereka tetap aktif. Pengetahuannya tentang cara merawat hewan ini membuat banyak orang di desa kagum, meskipun ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang peternakan. Setiap kali ada warga desa yang mengalami masalah dengan ternaknya, mereka sering datang kepada Kiai Miftah untuk meminta saran. Dengan senang hati, Kiai Miftah berbagi ilmunya. Ia bahkan mengajarkan cara membuat pakan alternatif yang murah namun tetap bergizi. Meskipun hidupnya sendiri pas-pasan, ia tidak pernah pelit berbagi ilmu dan pengalaman. Hari-hari Kiai Miftah selalu diisi dengan kesibukan yang bermakna. Setelah selesai mencari pakan dan merawat bebek, ia melanjutkan aktivitas dengan mengajar anak-anak desa mengaji. Anak-anak itu sering kali kagum melihat bagaimana Kiai Miftah merawat bebeknya dengan penuh kasih sayang. "Kiai, kenapa Kiai begitu perhatian sama bebek?" tanya seorang anak suatu hari. Dengan lembut, Kiai Miftah menjawab, "Setiap makhluk hidup adalah ciptaan Allah. Merawat mereka adalah bagian dari ibadah kita." Pada suatu siang, Kiai Miftah mendapati salah satu bebeknya tidak mau makan dan terlihat lemas.
Ia segera membuat ramuan herbal dari rempah-rempah yang ia tumbuk halus, mencampurkannya dengan sedikit air, lalu memberikannya kepada bebek itu. Dalam beberapa hari, bebek tersebut kembali sehat. "Alhamdulillah," ucapnya dengan wajah penuh syukur. Kejadian ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa usaha yang tulus, meskipun kecil, pasti akan membawa hasil yang baik. Kiai Miftah juga terkenal sebagai sosok yang teliti dan tekun. Ia selalu mencatat perkembangan bebek-bebeknya, mulai dari jumlah telur yang dihasilkan hingga kesehatan masing-masing bebek. Buku catatannya penuh dengan tulisan tangan sederhana, tetapi sangat teratur. Hal ini membantunya mengetahui mana bebek yang perlu perhatian lebih dan mana yang sedang dalam kondisi prima. Di sela-sela kesibukannya, Kiai Miftah sering merenung di surau kecilnya. Ia bersyukur atas segala yang ia miliki, meskipun hanya sedikit. Baginya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa bermanfaat yang bisa diberikan. Ia percaya bahwa keberkahan hidup terletak pada keikhlasan hati dan kesungguhan dalam menjalani tugas sehari-hari. Kadangkala, beberapa warga desa menawarkan bantuan atau bahkan memberikan uang kepada Kiai Miftah untuk membeli pakan bebek. Namun, ia selalu menolak dengan halus. "Terima kasih, tetapi selama saya masih mampu, biarlah saya berusaha sendiri," jawabnya. Sikap ini membuatnya semakin dihormati oleh warga desa. Ketulusan Kiai Miftah juga terlihat ketika ia membagi hasil panen telurnya kepada tetangga yang membutuhkan. Meskipun jumlah telur yang dihasilkannya tidak banyak, ia selalu menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. "Rezeki itu untuk dibagi, bukan untuk ditimbun," katanya dengan senyum tulus. Suatu hari, ada seorang pedagang dari kota yang mendengar tentang keahlian Kiai Miftah dalam merawat bebek dan ingin membeli beberapa bebek darinya. Pedagang itu menawarkan harga yang cukup tinggi. Namun, Kiai Miftah menolak dengan lembut. "Maaf, saya tidak berniat menjual bebek-bebek ini. Mereka adalah bagian dari kehidupan saya," katanya. Pedagang itu akhirnya mengerti dan pergi dengan rasa hormat. Di balik kehidupannya yang sederhana, Kiai Miftah menyimpan banyak pelajaran berharga tentang kesabaran dan keikhlasan. Warga desa sering menjadikannya panutan, bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena keteladanannya dalam menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Meski miskin secara materi, Kiai Miftah adalah orang yang sangat kaya secara spiritual. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu memanjatkan doa kepada Allah. Doanya tidak pernah meminta harta berlimpah atau kehidupan yang lebih mewah. Ia hanya memohon agar diberi kesehatan, keberkahan, dan kemampuan untuk terus bermanfaat bagi sesama. Dalam kesunyian malam itu, Kiai Miftah menemukan kedamaian yang tak ternilai harganya. Hingga hari ini, Kiai Miftah tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak pernah berhenti bersyukur atas apa yang ia miliki, tidak peduli seberapa kecil itu. Baginya, hidup adalah tentang memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, termasuk bebek-bebek kecil yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Kehidupan Kiai Miftah yang sederhana mulai berubah perlahan setelah kisah tentang bebek-bebeknya terdengar oleh seorang pengusaha besar dari kota. Pengusaha itu bernama Pak Hadi, seorang pemilik perusahaan besar yang bergerak di bidang peternakan unggas.
Ia mendengar bahwa bebek peliharaan Kiai Miftah terkenal sehat, produktif, dan telur-telurnya berkualitas tinggi. Penasaran, Pak Hadi memutuskan untuk mengunjungi Kiai Miftah di desa. Ketika Pak Hadi sampai di rumah Kiai Miftah, ia terkejut melihat betapa sederhananya kehidupan sang kiai. Rumah bambu kecil itu tampak jauh dari kemewahan, tetapi di halaman belakangnya, ia melihat bebek-bebek yang terawat dengan baik. Pak Hadi lalu berbincang dengan Kiai Miftah, ingin mengetahui rahasia di balik keberhasilan ternak bebeknya. Dengan rendah hati, Kiai Miftah menjelaskan bagaimana ia menggunakan bahan alami untuk pakan dan ramuan herbal untuk menjaga kesehatan bebek-bebeknya. Pak Hadi sangat terkesan. Ia menawarkan kerja sama kepada Kiai Miftah, dengan janji akan membeli semua bebek dan telurnya secara rutin dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Namun, Kiai Miftah menolak tawaran itu. "Terima kasih atas tawarannya, Pak Hadi. Tetapi, saya tidak ingin bebek-bebek ini dijual secara besar-besaran. Mereka adalah bagian dari kehidupan saya dan desa ini," kata Kiai Miftah sambil tersenyum. Pak Hadi tidak menyerah. Ia kemudian menawarkan ide lain, yaitu membantu Kiai Miftah meningkatkan kapasitas ternaknya tanpa mengubah prinsip-prinsip alami yang ia jalankan. Dengan kerjasama ini, bebek-bebek Kiai Miftah tetap dijual dalam jumlah terbatas, namun keuntungan yang diperoleh akan jauh lebih besar. Setelah mempertimbangkan, Kiai Miftah akhirnya setuju, dengan syarat sebagian keuntungan akan digunakan untuk membantu warga desa. Sejak saat itu, kehidupan Kiai Miftah mulai berubah. Setiap minggu, Pak Hadi mengirimkan orang-orangnya untuk mengambil telur dan beberapa ekor bebek yang sudah dipilih oleh Kiai Miftah. Harga yang diberikan sangat tinggi, jauh di atas apa yang biasa ia dapatkan di pasar. Namun, alih-alih menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri, Kiai Miftah justru membagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada warga desa. Ia memiliki aturan yang jelas dalam pembagian itu. Setiap keluarga mendapatkan 1 atau 2 ekor bebek, tetapi dengan syarat bebek itu harus digunakan untuk konsumsi keluarga, bukan untuk dijual kembali. Bebek ini adalah rezeki dari Allah. Gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga kalian, agar bisa menjadi keberkahan, pesan Kiai Miftah setiap kali membagikan bebek. Warga desa sangat bersyukur atas kemurahan hati Kiai Miftah. Dengan adanya bebek-bebek tersebut, mereka bisa menikmati lauk bergizi tanpa harus mengeluarkan uang. Anak-anak di desa yang sebelumnya jarang makan makanan bergizi kini bisa menikmati telur dan daging bebek yang sehat. Kehidupan di desa perlahan menjadi lebih baik, dan rasa syukur semakin mengakar di hati setiap warga. Kebaikan Kiai Miftah tidak berhenti di situ. Ia juga mulai menggunakan sebagian keuntungan dari penjualan bebek untuk memperbaiki surau desa. Atap surau yang sebelumnya bocor kini diganti dengan yang baru, dan lantainya yang semula tanah kini sudah dilapisi tegel. Anak-anak yang mengaji di surau merasa lebih nyaman, dan jumlah mereka semakin bertambah. Pak Hadi, yang mengamati perubahan ini, merasa semakin kagum pada Kiai Miftah. "Kiai, Anda sungguh luar biasa. Dengan sedikit rezeki yang Anda dapatkan, Anda bisa mengubah kehidupan banyak orang," kata Pak Hadi pada suatu kesempatan. Kiai Miftah hanya tersenyum. "Rezeki ini bukan milik saya, Pak Hadi. Saya hanya dititipi oleh Allah untuk membagikannya kepada yang membutuhkan," jawabnya dengan rendah hati.
Seiring waktu, desa yang dulunya sepi dan miskin mulai dikenal sebagai desa dengan ternak bebek berkualitas. Banyak orang dari luar desa yang datang untuk belajar dari Kiai Miftah. Namun, ia tetap menjaga prinsipnya, tidak menjual ilmu atau ilmunya untuk kepentingan pribadi. Ilmu itu untuk dimanfaatkan bersama. Kalau bisa membantu orang lain, itulah yang membuat hidup saya berarti, ujarnya. Suatu hari, seorang warga bertanya kepada Kiai Miftah, "Kiai, apakah tidak sayang memberikan bebek-bebek ini kepada kami secara cuma-cuma? Anda bisa saja menjadi kaya dengan menjual semuanya." Kiai Miftah menjawab dengan lembut, "Kekayaan itu bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Kalau bebek ini bisa menjadi berkah untuk keluarga kalian, itu lebih dari cukup untuk saya." Kehidupan Kiai Miftah semakin penuh keberkahan. Meski uang dari penjualan bebek terus mengalir, ia tetap hidup sederhana. Rumah bambunya tetap berdiri kokoh, meski kini sudah sedikit diperbaiki agar lebih nyaman. Ia tidak pernah tergoda untuk hidup mewah, karena baginya, kemewahan sejati adalah ketenangan hati dan kebermanfaatan bagi orang lain. Setiap minggu, warga desa berkumpul di halaman rumah Kiai Miftah untuk mendapatkan bagian mereka. Anak-anak berlari-lari kegirangan, sementara para ibu bersyukur karena bisa menyediakan makanan lezat untuk keluarga mereka. Tradisi ini menjadi momen yang dinanti-nanti oleh semua orang di desa. Semangat kebersamaan yang ditanamkan Kiai Miftah juga menginspirasi warga untuk lebih peduli satu sama lain. Mereka mulai saling membantu dalam berbagai hal, dari bertani hingga memperbaiki rumah. Desa yang dulunya penuh kesunyian kini dipenuhi dengan semangat gotong royong dan keceriaan. Pak Hadi yang melihat semua ini merasa bahwa keputusan untuk bekerja sama dengan Kiai Miftah adalah salah satu hal terbaik yang pernah ia lakukan. Ia bahkan mulai menerapkan metode Kiai Miftah dalam perusahaan peternakannya, yaitu memprioritaskan kesejahteraan hewan dan lingkungan. Hal ini membuat produk-produk unggasnya semakin diminati di pasaran. Kehidupan Kiai Miftah kini menjadi inspirasi, tidak hanya bagi warganya, tetapi juga bagi banyak orang yang mendengar kisahnya. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang berbagi apa yang kita miliki untuk kebaikan bersama. Meski hidupnya sederhana, Kiai Miftah tetap menjadi simbol kebijaksanaan, ketulusan, dan keberkahan hidup. Hingga kini, setiap hari Kiai Miftah masih merawat bebek-bebeknya dengan penuh kasih sayang. Ia percaya bahwa setiap makhluk yang ia pelihara adalah amanah dari Allah, dan menjaga mereka adalah bagian dari ibadah. Dengan hati yang lapang dan senyuman yang tulus, ia terus menjadi cahaya bagi desanya, membawa keberkahan bagi semua orang yang ada di sekitarnya.